Selamat datang di channel Hariware. Mungkin di pikiran kita bertanya-tanya, siapa yang pertama ada di dunia? Jika Nabi Adam, kenapa harus ada bukti ilmiah, yaitu penemuan-penemuan purbakala, di mana itu adalah bukti adanya kehidupan sebelum adanya kita? Jika manusia purba yang pertama, mengapa di semua kitab menyebutkan bahwa Adamlah yang pertama ada di dunia, di mana dia adalah bapa dari semua umat manusia yang ada di dunia? Hal ini masih menimbulkan perdebatan yang sungguh luar biasa di kalangan ilmuwan dan kalangan agama. Kita bahas saja satu persatu melalui ajaran agama dan teori yang ada. Barangkali dalam video yang terkubur di antara jutaan video di YouTube, Anda menemukan salah satunya yang membahas mengenai Adam dan manusia purba ini, dan Anda sedang menyaksikannya saat ini. Silahkan nikmati dan semoga bisa dimengerti. Karena saya Islam, saya coba untuk menyertakan beberapa ayat dalam Al-Quran. Namun kita bisa mempertimbangkan hal-hal lain sesuai dengan logika umum. Silahkan duduk manis dan besarkan volume video Anda, dan juga rasanya lebih enak jika menonton dengan ditemani makanan ringan. Baiklah, langsung saja. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surah An-Nisa ayat 59. Nabi Adam. Kita pasti banyak yang tidak tahu bahwa arti kata Adam adalah berasal dari bahasa Ibrani atau Arab yang berarti tanah, manusia, atau coklat muda. Adalah dipercaya oleh agama-agama Samawi sebagai manusia pertama, bersama dengan istrinya yang bernama Hawa. Menurut agama Samawi pula, merekalah orang tua dari semua manusia yang ada di dunia. Rincian kisah mengenai Adam dan Hawa berbeda-beda antara agama Islam, Yahudi, dan Kristen, maupun agama lain yang berkembang dari ketiga agama Abrahamik ini. Wujud Adam menurut Islam. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Adam memiliki postur badan dengan ketinggian 60 hasta, kurang lebih 27 meter. Hadis mengenai ini pula ditemukan dalam riwayat Imam Muslim dan Imam Ahmad, namun dalam sanad yang berbeda. Sosok Adam digambarkan sangat beradab sekali, memiliki ilmu yang tinggi, dan ia bukan makhluk purba. Ia berasal dari surga dan turun ke muka bumi sebagai manusia dan cerdas. Oleh karena itulah, Allah menunjuknya sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi. Dalam gambarannya, ia adalah makhluk yang teramat cerdas, sangat dimuliakan oleh Allah, memiliki kelebihan yang sempurna dibandingkan makhluk yang lain sebelumnya, dan diciptakan dalam bentuk yang terbaik. Sesuai dengan surat Al-Isra ayat 70 yang berbunyi, "Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkat mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rizki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan." Dalam surah At-Tin ayat 4 berbunyi, "Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya." Menurut riwayat di dalam Al-Quran, ketika Nabi Adam alaihissalam baru selesai diciptakan oleh Allah, seluruh malaikat bersujud kepadanya atas perintah Allah. Lantaran kemuliaan dan kecerdasannya itu, menjadikannya makhluk yang punya derajat amat tinggi di tengah makhluk yang pernah ada. Dan kita tidak akan pernah mendengar bahwa malaikat bersujud kepada kera atau monyet ketika diciptakan Tuhan. Di sini saya berbicara dalam logika agama terlebih dahulu. Dan tentu tidak masuk akal, dan Tuhan tidak akan memuliakan bangsa monyet karena mereka tidak diberikan kecerdasan untuk mengenali penciptanya dan tidak pernah diwakilkan untuk menjadi pengawal dan penegak hukum Allah dan hukum agama di muka bumi ini. Sedangkan jika disandingkan antara kera dengan bangsa jin, bahwa bangsa jin diberikan kecerdasan untuk mengenali Tuhannya yang telah menciptakannya, dan kepada bangsa jin yang telah hidup sebelum manusia juga ada yang namanya penyampai pesan dan berdakwah untuk menyembah Tuhan atau tauhid, dan sudah mengetahui antara yang hak atau benar dan yang batil atau salah. Hal ini sama sekali berbeda jauh dari gambaran manusia purba menurut Charles Darwin, yang digambarkan berjalan dengan 4 kaki dan menjadi makhluk purba berpakaian seadanya, bahkan tak mengenal agama. Kesimpulan pertama adalah Adam bukan manusia purba. Itu sudah jelas, dan siapapun yang membantah akan hal ini berarti mereka tidak mempercayai adanya kenabian dan sekiranya agama mereka patut dipertanyakan. Itu adalah poin kita yang pertama. Kita lanjutkan lagi. Menurut syariat Islam, Adam tidak diciptakan di bumi, tetapi diturunkan di muka bumi sebagai manusia dan diangkat atau ditunjuk Allah sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi atau sebagai makhluk pengganti. Dengan kata lain, Adam dan Hawa sendiri sedari dulu tetap manusia dan tidak pernah mengalami evolusi. Ini sangat jelas seperti hitam di atas putih. Adam sebagai pemimpin pengganti untuk bumi. Dengan kata lain, Adam bukanlah makhluk berakal pertama yang memimpin di bumi. Dalam Al-Quran disebutkan 3 jenis makhluk berakal yang diciptakan Allah, yaitu manusia, jin, dan malaikat. Tidak pernah ada makhluk berakal seperti kera dan lainnya yang pernah disebutkan Al-Quran yang bisa menandingi kemuliaan derajat dari 3 makhluk ciptaan Allah tersebut. Kita tahu bahwa ikan lumba-lumba itu cerdas, anjing itu juga pintar, dan orang hutan itu juga pintar. Namun mereka hanyalah sebatas hewan. Jika ada teori yang mengatakan secara tidak langsung manusia itu adalah hewan, maka Anda tidak perlu beragama dan berbudaya.
Silakan bebas dan berbuat layaknya hewan. Namun kita adalah manusia yang diciptakan yang paling sempurna di antara seluruh ciptaan lainnya di seluruh alam semesta. Jika ada makhluk yang lebih berakal dari manusia dan lebih pintar dari malaikat dan jin, berarti apakah ada Tuhan yang lain selain Tuhan itu sendiri? Tentu tidak. Sedangkan Tuhan menyuruh dari malaikat hingga iblis untuk bersujud kepada manusia karena kemuliaan ciptaannya. Dan nanti kita akan bahas mengenai keberadaan alien itu sendiri. Malaikat hanya memiliki akal yang statis dan tidak memiliki nafsu karena tujuan penciptaannya sebagai pesuruh Allah. Sedangkan yang dinamakan manusia adalah sosok yang belum diciptakan, karena manusia adalah karya Tuhan yang paling sempurna dari seluruh ciptaan yang ada di alam semesta ini. Maka, kesimpulannya, dan memang sudah banyak diriwayatkan dalam hadis, bahwa jin adalah makhluk yang diciptakan dan berada di muka bumi ini sebelum manusia pertama, yaitu Adam itu sendiri. Dan jin sering berbuat kerusakan di muka bumi karena selalu menimbulkan peperangan antar sesama mereka, bangsa jin, yang mempunyai beberapa golongan. Dalam surah Al-Hijr ayat 27 berisi, "Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas." Dalam arkeologi, berdasarkan fosil yang ditemukan, ada makhluk lain sebelum manusia. Mereka nyaris seperti manusia, tetapi memiliki karakteristik yang primitif dan tidak berbudaya. Volume otak mereka lebih kecil dari manusia, oleh karena itu, kemampuan mereka berbicara sangat terbatas karena tidak banyak suara vowel yang mampu mereka bunyikan. Menurut para ilmuwan yang berkiblat kepada Darwin, manusia purba merupakan bagian dari evolusi biologi dan sejarah kehidupan umat manusia yang hadir seiring munculnya Homo sapiens. Ini merupakan subjek yang luas, penyelidikan ilmiah yang berusaha memahami dan menjelaskan bagaimana perubahan ini terjadi. Studi dari evolusi manusia meliputi berbagai ilmu pengetahuan, terutama fisik, antropologi, linguistik, dan genetika. Keberadaan manusia purba, termasuk binatang dinosaurus, sudah banyak disangkal oleh para ilmuwan modern. Beberapa temuan terakhir justru menunjukkan bahwa teori manusia purba tidak benar alias tidak pernah ada. Selama ini, kita mendapatkan pemahaman yang salah yang diberikan pada waktu pendidikan dasar. Ditambah dengan rekayasa film ala Hollywood yang memvisualisasikan keberadaan makhluk-makhluk di zaman purba. Di antaranya film Jurassic Park, keadaan menjadi bertambah parah tatkala teori tentang manusia purba yang dikemukakan oleh para evolusionis ini diberikan tempat di dalam kurikulum pendidikan dasar kita. Para ilmuwan barat yang sebagian besar memang menganut teori evolusi, memasukkan Australopithecus atau ras kera yang telah punah sebagai ras nenek moyang manusia. Padahal ada jurang besar dan tak berhubungan antara kera dan manusia. Perbedaan ini tidak bisa dijelaskan oleh mereka. Selanjutnya disebut dengan mata rantai yang hilang atau missing link. Adapun ras manusia primitif menurut mereka sebenarnya hanya variasi dari ras manusia modern, namun dibesar-besarkan sebagai spesies yang berbeda. Faktanya, spesies yang berbeda, dan fakta bahwa tidak ada urutan kronologi seperti itu. Banyak yang hidup pada periode yang sama, yang berarti tidak ada evolusi. Bahkan ada yang lebih tua dari jenis yang diklaim sebagai nenek moyangnya. Sampai sini sudah bisa mengambil kesimpulan? Ini poin selanjutnya, yaitu tidak ada yang namanya manusia purba yang berbentuk seperti kera. Melainkan yang ada adalah sekelompok hewan dalam ras kera, sedangkan ras manusia tidak pernah tercampuri dengan bentuk seperti kera. Melainkan ras manusia adalah satu-satunya dan hanya berasal dari Nabi, bapak kita Adam. Adam bukanlah kera dan kera bukan Adam. Adam tidak pernah berevolusi karena sudah sempurna diciptakan dan diturunkan dari langit oleh Tuhan. Baiklah, kita akan hubungkan antara pembahasan pertama di cerita ini dan sampai hal ini, bahwa kita sudah diberikan petunjuk, dan hal ini cenderung dilupakan oleh kebanyakan orang mengenai Adam dan manusia kera. Hal yang paling mendasar, coba kita lihat, mengenai tinggi Nabi Adam ialah setinggi 27 meter. Jika makhluk ras kera itu ada dan hidup sejaman atau sebelum zaman Nabi Adam di bumi, maka coba cek berapa tinggi manusia kera tersebut. Artinya, tinggi dan ukuran tubuh antara ras kera dan ras manusia yang paling cerdas di muka bumi itu sangat jauh berbeda. Dan bukti fosil yang ditemukan oleh ilmuwan yang katanya menemukan nenek moyang manusia atau nenek moyang Anda, bagi yang percaya Darwin, itu hanya setinggi kurang lebih 2 meter saja. Coba lihat berapa signifikannya perbedaan yang ada. Dan kita tidak menyinggung konteks yang lain. Ini hanya persoalan tinggi fisik dan proses evolusi ratusan ribu tahun setelahnya, sehingga terbentuklah bentuk kita sebagai manusia terakhir di akhir zaman ini. Artinya, sudah sangat jelas manusia kera jika dikatakan hidup sebelum Nabi Adam, maka manusia kera itu bukanlah nenek moyang Nabi Adam dan bukan nenek moyang kita, melainkan hanya sejenis binatang. Karena ukurannya berbeda dengan manusia atau Nabi Adam pada zaman itu ketika Adam diturunkan. Poin kita sampai di sini adalah tidak ada manusia purba yang berawal
berawal dari kera, melainkan kera itu sendiri yang tergolong ke dalam ras kera. Dan sampai di sini saya akan mengatakan manusia kera dengan kata ras kera. Satu lagi, para ilmuwan di Cambridge University mengklaim manusia modern bukan saja lebih kecil dan pendek dibandingkan leluhurnya, tetapi juga memiliki otak lebih kecil. Para ilmuwan menjelaskan dalam kurun 10.000 tahun terakhir, struktur fisik manusia modern menjadi lebih kecil dan lebih pendek hingga 10% dibandingkan nenek moyang mereka. Hal ini terutama disebabkan oleh pertanian, pola makan yang kian ketat, serta proses urbanisasi yang bisa membahayakan kesehatan serta berujung pada penyebaran penyakit. Sudah lihat penjelasan ilmu tersebut bahwa evolusi semakin menyusutkan ukuran tubuh manusia selama ribuan tahun, sedangkan dari ukuran ras kera tersebut malah lebih kecil dibandingkan Nabi Adam. Bukti ini justru membantah mengenai teori evolusi dari kera ke manusia, karena evolusi itu sendiri menyusutkan ukuran manusia, dan penjelasan ini justru sesuai dengan penyusutan ukuran Nabi Adam sampai kepada kita. Cerita manusia purba tidak pernah masuk ke dalam kisah di Al-Quran atau kitab manapun, karena memang tidak penting dan tidak pernah berharga di mata pencipta atau di mata Tuhan. Karena jikapun memang ada segolongan ras kera yang hampir menyerupai manusia, itu jelas bukan manusia, namun sejenis hewan yang berbentuk seperti kera. Itu saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa kera bukan manusia. Dan kami turunkan Al-Quran itu dengan sebenar-benarnya, dan Al-Quran itu telah turun dengan membawa kebenaran, dan kami tidak mengutus kamu, melainkan sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Kebohongan evolusi. Tatkala para evolusionis tak juga menemukan satu fosil pun yang bisa mendukung teori mereka, terpaksa mereka melakukan kebohongan. Contoh yang paling terkenal adalah manusia Piltdown, yang dibuat dengan memasangkan tulang rahang orang utan pada tengkorak manusia. Fosil ini telah membohongi dunia ilmu pengetahuan selama 40 tahun. Kisahnya, pada tahun 1912, seorang ahli paleontologi amatir bernama Charles Dawson mengklaim bahwa dia telah menemukan sebuah tulang rahang dan fragmen tengkorak di sebuah lubang dekat Piltdown, Inggris. Tulang itu mirip tulang rahang hewan, namun gigi dan tengkoraknya seperti milik manusia. Spesimen ini dinamakan manusia Piltdown dan diduga berumur 500.000 tahun. Rekonstruksi terhadap manusia Piltdown dilakukan dan setelah dipajang di berbagai museum sebagai bukti nyata evolusi manusia. Selama lebih dari 40 tahun, sejumlah penafsiran dan gambar dibuat. Banyak artikel ilmiah tentang manusia Piltdown ini, termasuk 500 tesis doktor tentangnya. Namun, pada tahun 1953, hasil pengujian secara menyeluruh terhadap fosil tersebut menunjukkan kepalsuannya. Tengkorak tersebut berasal dari manusia yang hidup beberapa ribu tahun yang lalu, sedangkan tulang rahangnya berasal dari bangkai kera yang baru terkubur beberapa tahun. Giginya ditambahkan, kemudian agar terlihat mirip manusia, lalu persendiannya disumpal. Setelah itu seluruh fosil diwarnai dengan potasium dokromat agar tampak kuno. Sudah tahu kan sekarang kenapa juga harus berdebat dan mengagungkan ilmuwan evolusi dan penemuan mereka? Karena nyatanya banyak hal yang tidak kita ketahui dan dunia ini banyak konspirasi-konspirasi yang jika kita tidak berusaha melihat semua itu secara garis besar, maka banyak yang akan terhanyut di dalamnya dan kebohongan dibuat pasti mempunyai tujuan. Sedikit kesimpulan di akhir cerita ini bahwa Adam adalah manusia cerdas dan ras manusia yang pertama ada di bumi, dan seketika itu juga sudah berbudaya, berbicara, menjahit, dan mengenal agama. Tidak ada manusia kera, yang ada adalah ras kera. Tidak ada manusia purba, yang ada hanyalah ras manusia yang hidup secara primitif. Adanya missing link antara penghubung dari kera ke manusia, yang artinya semua teori itu runtuh dan tidak pernah benar sama sekali. Jika teori evolusi itu benar, maka bukankah evolusi tidak akan pernah berhenti? Lalu kenapa manusia tidak pernah berevolusi menjadi makhluk lain dan tetap menjadi manusia? Artinya, tidak ada yang namanya evolusi pada manusia. Berarti, itu juga meruntuhkan teori evolusi asal manusia dari kera. Lalu yang sering kita pakai untuk membantah teori evolusi justru hal yang sederhana. Kenapa monyet tidak ada yang berubah menjadi manusia? Dan dari zaman dahulu, bentuk kera tetap seperti itu dan tidak pernah bertambah ganteng atau cantik. Jika fosil ras kera itu ditemukan, berarti hal itu memang ada, namun bukan spesies manusia atau ras manusia, dan hanya sekedar hewan. Di sisi lain, jika kita meyakini bahwa fosil yang ditemukan itu adalah kebohongan, dan timbul pertanyaan, kenapa fosil yang mereka temukan hanya satu atau dua saja? Sedangkan mereka hidup berjumlah puluhan bahkan ribuan yang tersebar di bumi. Artinya ini tak pernah masuk akal. Jika melihat kepada beberapa teori konspirasi, Anda perlu mengetahui hubungan konspirasi dari teori sains ini dengan Illuminati dan New World Order atau penyembah Lucifer atau satanik, karena tujuannya adalah untuk menjauhkan agama dan keduniaan. Wallahu a'lam.
Sebenarnya masih banyak bahasan mengenai hal ini, dan silahkan berikan tambahan dan tanggapan tentang video ini di kolom komentar di bawah. Semoga bermanfaat, terima kasih sudah menonton, lihat juga video sebelumnya, dan pastikan selalu mendapat video terbaru, subscribe untuk episode selanjutnya jika kamu penasaran. Dan jika suka, jangan lupa dukung channel ini, kamu bisa subscribe, like, dan share. Silahkan berikan komentar, dan kita bisa berdiskusi dengan semua orang yang ada di sini. Sampai ketemu lagi.